أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin sekalian, jemaah salat Isya dan Tarawih, astagfirullahaladzim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada kesempatan sebelumnya saya menyampaikan hadis arba'in ke-34 tentang munkar, maka pada kultum kali ini kita belajar hadis arba'in nomor 20. Hadis tersebut berbunyi an Abi Mas'udin Uqbata bin Amr wal Ansaril Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Mas'ud bin Amr Al-Ansaril Badri. Jadi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansaril Badri ini adalah dari kaum Ansar. Tadi di belakang namanya ada Al-Ansari. Jadi termasuk sahabat Ansar yang menerima Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Al-Badri berarti sahabat ini adalah Ahlul Badar, yaitu peserta perang Badar. Sahabat-sahabat yang ikut Rasulullah dalam perang Badar ini mendapatkan keutamaan. Apa kata beliau? Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas." Sesungguhnya dari kebanyakan yang pernah didengar oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari kalam-kalamnya nabi-nabi terdahulu. Jadi Rasul berkata yang banyak diketahui oleh manusia, yang sering dengar manusia, dan perkataan ini merupakan perkataan para nabi-nabi terdahulu. Jadi bagian yang selalu disampaikan oleh para nabi. Apa perkataan tersebut? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini kalau bahasa kita sehari-hari begini Bapak sekalian. Ini orang isin monggo karepmu gitu ya. Orang Betawi bilang, ini orang enggak tahu malu, silakan berbuat sesukanya, sesukamu. Di orang kalau nggak tahu malu, silakan berbuat apa yang dia suka. Dan perkataan ini itu perkataan-perkataan yang lazim disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Apa maksud dari hadis ini? Dalam hadis yang lain dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagai dari iman. Nah, malu yang seperti apa? Saya ilustrasikan, saya gambarkan seperti ini. Anak kita disuruh pidato di sini. Lalu dia bilang, "Nggak mau ah, saya malu, aku malu." Apa yang disebut malu seperti itu? Bukan. Kalau yang seperti tadi, misalkan anak kita disuruh tampil di panggung, suruh nyanyi, suruh azan, tapi bilang nggak mau, malu. Itu bukan malu dalam konteks hadis itu. Itu hanya dia kurang pede aja, atau kurang siap, kurang belajar, kurang latihan. Nah, malu yang dimaksud di sini adalah malu ya kalau kita mengerjakan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang tidak diperintahkan, apa yang dilarang itu kita kerjakan, itu baru kita harus malu. Nah, artinya
malu di sini ada kaitannya dengan keimanan dan pemahaman. Maka orang yang tidak tahu malu, silakan berbuat sesukanya. Kalau nggak tahu malu menutup aurat itu merupakan perintah, artinya dia nggak tahu malu, ya nggak tahu mau belajar gitu, nggak mau belajar tentang menutup aurat, sehingga nggak tahu batasan-batasannya. Ya, kalau dibuka dia nggak tahu itu boleh atau tidak dilihat, ya udah buat sesuka buka auratnya gitu. Kalau nggak tahu malu, ya udah mencuri aja. Kalau nggak tahu malu, ya udah bohong aja, dusta aja. Padahal dusta, bohong, mencuri, buka aurat itu kan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Nah, itu yang disebut dengan malu. Maka kita bisa menyaksikan fenomena-fenomena yang ada saat ini. Banyak orang-orang yang sudah hilang urat kemaluannya. Artinya dia sudah berbuat apa saja yang penting menguntungkan dirinya, meskipun itu haram atau menzolimi orang lain, yang penting saya senang. Nah, ukurannya saya, ukurannya pribadi, bukan benar salah menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Belum juga nanti menurut hukum-hukum positif dan sebagainya. Orang kalau nggak tahu malu ya udah lakukan apa saja dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Ternyata perkataan yang ini biasa dilakukan oleh para nabi sebelumnya ini adalah hal-hal yang sering terjadi dalam setiap zaman kehidupan manusia. Zamannya Nabi Lut, karena nggak tahu malu, akhirnya mereka melakukan hubungan sesama jenis. Ya, yang kita kenal dengan kaum Sodom itu ya, Nabi Lut yang kemudian ditimpakan bencana dikubur hidup. Itu kalau nggak tahu malu. Kalau nggak tahu malu, berbuat seperti Abu Jahal dan sebagainya, ya, mengganggu Rasulullah dan para sahabatnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh akibat dampak tidak tahu malu atau tidak berusaha untuk malu. Jadi malu itu harus dipisahkan. Malu yang sesuai dengan tempatnya. Malu kalau kita tidak bisa sholat dengan baik. Kenapa? Karena sholat itu perintah, maka kita harus malu. Kenapa? Karena kita tidak bisa optimal dalam kebaikan. Nah, itu malu-malu yang bagus. Ya. Malu untuk memotivasi agar bisa semakin baik dalam perintah-perintah Allah. Bukan malu yang malah mengerjakan larangan-larangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, yang ini hadis ini bisa kita tanamkan kepada keluarga kita, di mana menempatkan malu yang benar. Jadi kalau tadi disuruh azan kok diambil yang malu, itu bukan tempat yang benar, itu hanya kurang pede gitu ya. Disuruh latihan pidato kok dia nggak bisa atau nggak mau, alasannya malu, bukan malu ya seperti itu. Allah akan bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.